Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di kampus tercinta IPB University, di mana kampus ini tempat kalian belajar. Ya, hari ini ya pagi ini cukup cerah, saya kira ya mudah-mudahan Anda bersemangat ya dalam belajar, terutama di semester 4 ya. Anda sudah masuk di semester 4 ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ya, mari kita berdoa ya, mudah-mudahan di awal semester ini kita mendapatkan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita akan memasuki ya satu mata kuliah ya, di mana mata kuliah ini berkode IKN 1210 dengan bobot SKS 3. Jadi cukup banyak ya SKS-nya. Ada 1 SKS untuk kuliah dan 2 SKS untuk praktikum ya. Mata kuliah ini bernama Teknik Pencegahan Penyakit dan Pengobatan Ikan gitu ya. Tentu saja mata kuliah ini kenapa berada di semester 4 ya, karena ini sudah banyak aplikasi. Ya, jadi Anda nanti di berbagai kesempatan Anda akan menerapkan berbagai metode-metode dari mata kuliah yang sebelumnya Anda ambil. Apa saja mata kuliah yang pernah diambil terkait penyakit atau pencegahan pengobatan penyakit ikan apa aja? Mikrobiologi. Siapa lagi? Teknik diagnosa. Teknik diagnosa ya, mikrobiologi, teknik diagnosa, ada obat-obatan, ya, ada farmakologi dan sebagainya. Jadi ada mata kuliah yang sebelumnya Anda ambil dan nanti akan diramu dan dipakai di mata kuliah ini, gitu ya. Kita coba lanjutkan. Nah, ini tim pengajarnya ya, PJMK-nya saya sendiri, Muhammad Arif Mulya ya. Anda juga sudah kenal dengan saya ya. Anda bisa menyebut atau memanggil saya Muhammad Arif atau Pak Arif gitu ya. Nanti ada tim yang akan membantu saya. Yang pertama ada Pak Wiyoto ya, Dr. Wiyoto. Kemudian ada Bu Munti Yuhana ya. Kemudian ada Bu Dian Eka Ramadhani. Dan nanti ada 1 dosen dari praktisi industri ya, khusus dari CP Prima ya. Ini Ibu Dr. Heni Budi Utari ya. Beliau cukup memiliki pengalaman yang banyak ya di bidang aquaculture ya, terutama fokus di fish disease-nya gitu. Jadi beliau juga banyak meneliti tentang penyakit-penyakit di udang khususnya, seperti itu. Kalau Bu Munti sudah kenal ya? Sudah ya, oke. Berarti nanti beliau juga akan banyak. Hari ini beliau juga sudah dilantik menjadi profesor. Ya, jadi kita akan juga banyak belajar ya dengan beliau. Ya. Oke, kita masuk ke deskripsi ya, deskripsi mata kuliah ya. Kita akan belajar apa sih di mata kuliah ini? Nah, jadi mata kuliah ini mempelajari cara ya atau strategi untuk mempertahankan kesehatan ikan ya, ikan budidaya dengan teknik pencegahan dan perlindungan ya ikan dari serangan penyakit yang disebabkan oleh parasit dan mikroorganisme patogen ya. Jadi kan kita pernah belajar tuh, apa saja sih organisme yang bisa menyebabkan sakit ya? Ada parasit, ada jamur, ada virus gitu ya. Kemudian beberapa metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah nanti kita akan banyak belajar tentang biosecurity. Ya mungkin tidak ada tuh di mata kuliah di sebelumnya. Nah, Anda nanti akan belajar mengenai biosecurity, kemudian proses karantina ikan, aplikasi vaksin, ya nanti ada praktikum khusus Anda membuat vaksin. Membuat vaksin kemudian disuntikan ke ikan, kemudian imunostimulan dan simbiotik, ya. Setelah di ramu di pencegahan ya, jadi ada pencegahan, kemudian nanti lanjut ke teknik pengobatan. Jadi ada 2 bagian sebetulnya di mata kuliah ini. Yang pertama khusus membahas pencegahan penyakit, yang kedua adalah pengobatan penyakitnya, gitu ya. Jadi teknik pengobatan ikan sakit menggunakan obat-obatan kimia ataupun obat-obatan herbal ya. Ini sudah cukup banyak ya penelitian tentang herbal.
serta perlakuan pasca pengobatan seperti apa gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini mata kuliah yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Oke, kita masuk ke learning outcome-nya ya. Jadi kita kenapa sih mempelajari ini? Nah, ini ada tujuannya. Ya, ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 ya yang akan kita coba raih ya ketika kita mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu melakukan tindakan pencegahan penyakit pada ikan. Ya, jadi dengan berbagai metode kita coba untuk melakukan pencegahan supaya ikannya tetap sehat, gitu ya. Kemudian CPMK kedua mampu melakukan tindakan pengobatan ikan akibat serangan patogen, gangguan lingkungan dan masalah nutrisi. Jadi kalau yang pertama adalah tindakan pencegahan, yang kedua tindakan pengobatan. Ya. Kemudian CPMK ketiga mampu melakukan tindakan karantina ikan serta menguasai legislasi terkait lembaga karantina ikan. Nanti ada setelah UTS kita akan field trip ke Balai Karantina Ikan di Jakarta. Kita akan melihat bagaimana proses karantina ya ikan yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia atau dari Indonesia akan diekspor ke luar negeri. Itu ada legislasinya seperti apa, gitu ya. Nah, ini ada 3 CPMK yang akan kita dapatkan, gitu ya. Oke. Nah, sebelum berlanjut ya, hari ini masih pendahuluan ya. Hari ini masih pendahuluan. Kita akan bacakan kontrak perkuliahan. Nah, ini kesepakatan yang kita buat ya antara mahasiswa dengan dosen supaya mahasiswa tahu dari mana nanti nilai ini muncul. Apa saja hak dan kewajibannya, gitu ya. Saya akan coba bacakan ya. Jadi karena ini 3 SKS dan ada kuliah dan praktikum, nanti ada project based learning di mana nanti ada studi kasus yang akan dilaksanakan. Nah, proses basis evaluasinya dibagi 3 ya. Nanti ada aktivitas partisipatif, kemudian ada hasil project, dan ketiga ada pengetahuan. Ya. Nah, untuk aktivitas partisipatif nanti akan dinilai sikap kerja oleh teman kalian sendiri, ya, teman sejawat. Jadi satu kelompok Anda berhak menilai teman Anda sendiri, gitu ya. Nah, ini bobotnya 10%, ya. Jadi penilaian meliputi keaktifan praktikan selama pembelajaran, penerapan K3-nya seperti apa, sikap tanggung jawab, komunikasi, dan kerjasama dalam kelompok yang dinilai oleh rekan satu kelompoknya, begitu ya. Kemudian selain dari teman sejawat, ada juga penilaian dari dosen dan dari asisten, gitu ya. Jadi ada 3 ya yang menilai, oleh teman kalian sendiri, oleh dosen, dan oleh asisten. Gitu ya. Kemudian ada hasil project, ya. Ini ada hasil project, nanti ada akan studi kasus ya, bagaimana melakukan proses dari awal diagnosis ke lapang, ke pembudidaya, kemudian hasil diagnosisnya disimpulkan apa penyakitnya, nah kemudian nanti dicari obatnya, gitu ya. Nah, nanti hasil project ini kurang lebih ada 4 variabel ya, ada proposal, kemudian ada karya ilmiahnya, bisa poster nanti yang diminta atau jurnal dan sebagainya. Kemudian ada tugas ya, tugas-tugas, dan ada presentasi. Nah, presentasi ini biasanya dilakukan nanti di akhir ya, di UTS dan di UAS gitu ya. Jadi nanti di sini ada presentasi proyeknya sejauh mana perjalanannya gitu ya, apakah sudah selesai atau belum. Nanti ada evaluasi apakah perlu perbaikan dan sebagainya ya. Nah, ini bobotnya cukup besar, sekitar 40% gitu ya. Jadi ini banyak bekerjanya di sini ya, karena kita vokasional, jadi Anda harus terampil gitu ya. Nah, hasil proyek dituangkan dalam bentuk laporan dan presentasi, penilaian keterampilan kerjasama mahasiswa dalam bentuk relevansi data ya. Jadi data-data itu memang ditampilkan, ditunjukkan seperti apa hasilnya. Kelengkapan, kedalaman pembahasan, kesesuaian dengan format, sikap saat menjadi presentator dan audien. Gitu ya. Jadi Anda dilatih untuk memaparkan di depan ya. Mungkin kalau praktikum atau kuliah ya masih bersama-sama ya. Kalau nanti di semester atas Anda akan seminar prakerin, kolokium,
sidang. Nah, itu sendirian di depan. Jadi dengan mata kuliah ini mudah-mudahan bisa menjadi jembatan untuk kalian bisa melatih public speaking di depan. Gitu ya. Nah, kemudian aspek basis evaluasi yang ketiga ada pengetahuan. Ya, nanti ada kuis 10%, kemudian ada UTS di TM ke-8 ya. 7 TM untuk perkuliahannya, nanti TM ke-8-nya ada UTS, kemudian UAS-nya di pertemuan ke-16. Gitu ya. Jadi ini bobotnya UTS 20, UAS 20 dan kuis 10%. Nah, kuis ini biasanya dilaksanakan bisa diinfokan, bisa mendadak. Gitu. Jadi Anda tetap harus menguasai apa sih, mau belajar apa sih hari ini ya, Anda harus baca. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, dari penilaian ini kira-kira cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, untuk kriteria atau ketentuan penilaian ini mengikuti standar sekolah vokasi, ya, di mana nanti untuk nilai huruf mutu A itu range-nya antara 80 sampai 100, ya. Lebih besar atau sama dengan 80 sebetulnya, gitu ya. Kemudian AB-nya 75 sampai 79,99, terus B 70 sampai 74 dan seterusnya, ya. Harapannya sih semuanya dapat A ya. Ya, mudah-mudahan ya semuanya dapat nilai yang diharapkan. Oke. Dan ada tata tertib. Nah, ini juga penting ya. Pertama, di kelas saya harapkan tidak terlambat. Ya, jadi Anda belajar untuk berdisiplin. Ya, ini bukan hanya untuk dosennya, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi kita semua belajar untuk berdisiplin. Jadi di mata kuliah ini tata tertibnya adalah tidak terlambat, ya. Kemudian tidak makan selama pembelajaran dalam kelas dan laboratorium, ya. Karena kita akan bekerja dengan patogen, ya. Jadi tidak boleh ya sambil makan, bercanda, ya, ada tangan yang masuk ke dalam mulut, nah itu berbahaya, ya. Kemudian tidak menggunakan HP selama pembelajaran dalam kelas dan laboratorium. Mengisi daftar hadir dan meninggalkan ruangan harus seizin dosen, gitu ya. Ada mau keperluan ke toilet, ada telepon yang urgent misalkan dari keluarga, itu diperbolehkan izin dulu ke dosennya. Oke. Dari tata tertib ini cukup jelas? Oke, saya coba lanjutkan. Oke, baik. Kita masuk ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini pendahuluan. Ya, pendahuluan. Pendahuluan berisi ruang lingkup mata kuliah. Jadi ini mata kuliah ini menaungi materi apa saja sih, gitu ya. Nah, hari ini kita bahas. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan ruang lingkup dan pemahaman terkait teknik pencegahan penyakit dan pengobatan ikan. Nah, ini ya untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ruang lingkup materinya apa saja? Nah, ini yang akan kita pelajari, gitu ya. Jadi nanti di sesi UTS ya dari TM 1 sampai TM 7 itu fokus pembahasan kita ke pencegahan penyakit ikan. Kemudian nanti di TM ke 9 ya sampai ke 15 itu lebih fokus ya, salah satunya selain pencegahan ada pengobatannya juga, gitu. Jadi ada kombinasi di situ. Tidak hanya pencegahan, tapi ada pencegahan dan pengobatan ya. Nanti hari ini ya di TM 1 ada pendahuluan ruang lingkup mata kuliah ya. Saya tadi sudah sampaikan ada kontrak perkuliahan sudah kita sepakati bersama ya. Ada tata tertib yang harus diikuti, mengikuti kelas saya ya. Kemudian TM ke-2 sampai 3 nanti ada materi terkait biosecurity dalam aquaculture ya. Nah, ini ada ikan dan hatchery udang. Kok ada dua seperti ini ya? Karena ada sesuatu yang memang spesifik ya di udang ini, gitu ya. Bisa jauh lebih kompleks ya, lebih kompleks sehingga bahasan tentang biosecurity ini kita bagi menjadi 2 kali pertemuan, ya, pertemuan 2 dan 3. Kemudian di pertemuan keempat kita akan mempelajari teknik pencegahan penyakit melalui aplikasi vaksin dan imunostimulan. Ada yang tahu apa itu vaksin? Mungkin ada yang ingat? Iya. Siapa? Nailah ya? Apa Nailah? Betul, virus yang dilemahkan. Selain virus ada yang dilemahkan? Bakteri, apalagi?
parasit ya atau apa ya. Jadi sesuatu yang kita lemahkan ya atau ada istilah lain ya di mana vaksin supernatan misalkan ada memang tidak perlu dilemahkan tapi dimatikan misalkan ya. Kita ambil bagian-bagian tubuhnya untuk membangkitkan antibodi spesifik ya. Bekerjanya spesifik ya, waktu itu pernah mungkin disampaikan ya, kita ingat-ingat lagi ya. Kemudian vaksin ini sifatnya spesifik ya, karena memang untuk mencegah gitu ya. Kalau vaksin Aeromonas berarti untuk mencegah Aeromonas ya, seperti itu. Kemudian imunostimulan ya, nanti ada penambahan vitamin C atau herbal dan sebagainya. Nah, pertemuan kelima ada membahas desinfeksi wadah ya, desinfeksi wadah, peralatan budidaya dan sanitasi lingkungan budidaya. Nah, ini juga sama ya, terkait sebetulnya dengan biosecurity. Kenapa sih wadah itu sangat penting untuk disiapkan sebelum ikan itu masuk? Gitu. Nah, ini kita bahas lebih dalam ya di pertemuan kelima. Kemudian pertemuan keenam ada teknik pencegahan penyakit melalui aplikasi simbiotik. Simbiotik ya. Ada yang mungkin ingat apa itu simbiotik? Kalau probiotik tahu ya? Tahu. Probiotik. Probiotik ditambah probiotik dan prebiotik. ya, betul. Kombinasi antara probiotik bakterinya dengan makanannya, prebiotik. Kita sebut simbiotik. Nah, ini diharapkan kinerjanya jauh lebih bagus gitu ya. Oke, siapa namanya? Yusuf ya, termasih ya. Yusuf nih masih ingat ya materi tentang probiotik. Kemudian pertemuan ketujuh ya, kita akan masuk ke kombinasi aplikasi pencegahan penyakit. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Nanti ada yang melalui air, ada yang melalui pakan, ada yang melalui suntikan dan sebagainya. Itu ada yang mau pakai herbal, bahan kimia dan sebagainya. Ya, nanti ada kombinasi-kombinasi. Nanti pertemuan 8 ada ujian tengah semester. Gitu ya. Nanti ujian tulis gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan ke-9 ya, kita akan mempelajari berbagai metode pengobatan ikan. Ya, ini namanya juga berbagai metode. Jadi hasil-hasil penelitian, baik itu skala laboratorium atau skala lapang, kita coba pelajari itu. Dan kira-kira mana yang efektif. Nah, gitu ya. Jadi ada berbagai metode. Ya. Kemudian teknik pengobatan penyakit melalui fitoterapi. Ya. Jadi ada istilah fitoterapi. Ya, berbagai jenis tanaman, tanaman-tanaman herbal yang sudah diteliti itu bisa digunakan untuk pengobatan ikan. Kemudian teknik pengobatan penyakit melalui kemoterapi. Ada bahan-bahan kimia ya yang juga masih boleh diperbolehkan oleh kementerian untuk bisa digunakan dan aman. Gitu. Kemudian pertemuan ke-12 ya, teknik pengobatan penyakit melalui manipulasi lingkungan. Ya, bisa suhu misalkan ya, ada beberapa penyakit yang nggak suka dengan suhu tinggi. Parasit-parasit tertentu ada yang nggak mau dia. Kita naikkan suhunya supaya penyakitnya itu hilang, gitu ya. Kemudian kombinasi aplikasi pengobatan penyakit ya. Kalau tadi kombinasi pertemuan 7 kombinasi pencegahan penyakit. Kalau di pertemuan ke-13 kombinasi aplikasi pengobatan penyakit. Jadi yang satu pencegahan, yang satu pengobatan, gitu ya. Kemudian nanti di 14 ada karantina ikan, ya. Ini nanti kita akan field trip, ya, berkunjung, ya, untuk melihat secara langsung seperti apa sih proses perkarantinaan ikan di Indonesia, mulai dari pemasukan barang sampai barang itu lepas untuk bisa diekspor misalkan. Itu ada tahapan-tahapan, ya. Jadi prosedur karantina di farm, ya, prosedur CKIB. CKIB apa? Cara karantina ikan yang baik, ya. Dan pengenalan lembaga karantina ikan di Indonesia, ya, cukup banyak. Gitu ya. Jadi garda paling depan untuk melindungi, ya, biodiversitas di Indonesia, ya, di negara kita itu adalah karantina ikan di perbatasan. Karena itu akan masuk dan keluar, ya, komoditas perikanan, tumbuhan, hewan, gitu ya, itu karantina, gitu. Jadi tidak hanya karantina ikan, gitu ya, ada karantina tumbuhan, tanaman, ya, atau hewan tadi ya.
Nah, kemudian nanti di pertemuan 15 ada monitoring kesehatan ikan, dan terakhir nanti di 16 ada ujian akhir semester. Ya, kalian akan ujian kembali ya setelah UTS, kemudian ada UAS. Oke. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Kira-kira bagaimana? Menarik atau tidak nih? Menarik. Oke, ya, mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan? Ya, lanjutkan. Baik. Nah, di sini ada gambar, ya, ada gambar. Ya. Saya ingin Anda coba menyebutkan satu saja, ya, dari gambar ini kira-kira apa yang ingin atau apa yang harus kita lakukan, atau ini apa, gitu. Kira-kira siapa yang akan menjawab? Silakan. Oke, Yusuf lagi ya. Oke, silakan, Yusuf. Yang ya saya nyebutin aja Pak. Yang Iya. di kiri atas itu virus virus. Koi herpes virus. Itu apa ya? Itu penyakit yang menyerang ke ikan harp Pak. Apa sih ikan mas? Ikan mas. Salah satunya koi gitu ya. Oke, cirinya apa? Kalau berdasarkan gambar ini. Warnanya merah. Warnanya merah. Yang mana? Yang merah itu yang mana? Di insangnya. Insang. Insang merah itu menunjukkan sehat atau sakit ya? Jelaskan jelas. Ada kalau merahnya itu nggak normal bisa dia sakit Pak. Pucat. Gak normal tuh pucat. Kalau merahnya segar, sehat. Kalau merahnya pucat, putih misalkan ya. Nah, itu berarti abnormal. Ada sesuatu yang beda. Ya betul. Ya, Yusuf menyebutkan di pojok kiri ya, bagian atas ini terkait KHV ya. Ya. Kalau kita berbicara KHV ini sampai saat ini nih ya, sebetulnya masih terus dikaji ya, masih terus diteliti ya. Jadi asal mula KHV ini kan kalau kita pernah gitu ya mendengar ya, kalian mungkin pernah tahu ya bahwa KHV ini tahun 2002 masuk ya, itu awal mulanya adalah ekspor dan impor ikan-ikan kontes gitu. Di Blitar pertama kali ditemukan tuh ya di 2002, itu ikan-ikan kontes itu digabung dalam satu wadah. Jadi melihat keindahan itu bareng-bareng. Juri itu melihat gitu ya. Jadi konsep biosecurity-nya belum ada. Kira-kira penyakit itu bisa pindah nggak? Bisa. Bisa. Nah, akhirnya karena ini masih awam ya terkait dengan biosecurity, nah ini lambat laun ya tanpa disadari penyakit-penyakit itu mulai berpindah. Nah, ketika ditemukan ikan koi yang mati di Blitar, panik dong, panik ya. Dibawalah ikan-ikan kontes yang lain itu ke wilayah masing-masing. Ada yang ke Sukabumi, Jawa Barat, ada yang ke Jawa Timur, Tengah, ada yang ke Sumatera. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata di tempat yang tadi ikan-ikan kontes itu pindah, sama kasusnya. Terjadi kematian. Gitu. Nah, ini kan karena ketidakfahaman ya, bahwa biosecurity itu penting. Ya termasuk koi ini ya. Ya yang awalnya terlihat indah gitu ya. Kemudian disatukan, nah ini tidak ada proses karantina gitu ya, tidak ada proses pemisahan mana yang terlihat gejala, mana yang enggak gitu. Sehingga ketika satu sakit akhirnya menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Seperti itu ya. Oke, good ya. Kita coba lanjutkan. Oke, ini aquaculture challenge ya di 2017 sampai 2023 ini sebetulnya tidak jauh ya dari isu disease. Jadi number one-nya ya untuk ekstrim ya ini memang masih terkait dengan penyakit, masalah penyakit. Gitu. Ini masih menjadi isu yang menjadi tantangan di aquaculture ya. Contohnya apa yang terbaru? IMS atau HPND ini masih belum selesai juga. USSV dari dulu juga masih ada, gitu ya. Jadi penyakit-penyakit bakterial, virus, gitu, itu belum selesai, gitu ya. Sehingga materi ini ya atau mata kuliah ini sangat penting bagi kalian untuk bisa kuasai. Karena kita sedang menghadapi isu global, di mana isu global yang number one-nya itu adalah disease, penyakit. Gitu. Jadi harus tahu. Gitu ya. Oke, mari berdiskusi. Saya coba tunjukkan satu gambar ya. Nanti Anda coba simpulkan.
ya. Oke, ikan apa ini? Cupang ya. Ini sudah tidak aneh ya, ikan cupang. Oke. Kira-kira ya, ini saya minta satu orang saja ya. Kira-kira ikan ini sehat atau sakit ya? Siapa yang berani? Oke, silakan Indi. Menurut saya ikan ini terlihat sakit, Pak. Terlihat sakit. Kira-kira kenapa terlihat sakit? Terlihat dari warnanya ini ada yang memudar, Pak, pada bagian tubuhnya. Oke, warnanya memudar. Memudar. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Kira-kira tindakan yang mungkin akan saudara lakukan apa, Indi? Pengobatan, Pak. Pengobatan. Pengobatan. Karena ikannya sudah terlihat sakit. Ikannya sudah terlihat sakit. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Kira-kira ini termasuk penyakit infeksi atau non-infeksi? Saya minta yang lain mungkin yang ingin menjawab. Rahma mungkin? Baik, Pak. Saya ingin menjawab terkait dengan hal ini. Ini kita tidak bisa dapat menyimpulkan penyakit infeksi atau non-infeksi. Karena kan kita harus tahu dulu dengan teknik diagnosa. Nah, di mana teknik diagnosa ini mampu mendeteksi atau bahwa penyakit ini infeksi atau non-infeksi. Oke, good. Ya, tepuk tangan ya buat Rahma. Betul. Jadi kita tidak bisa ya langsung menyimpulkan ini harus sakit atau tidak dan penyakitnya apa gitu. Tapi ada satu tahapan ya di mata kuliah sebelumnya. Jadi itu yang namanya diagnosis. Anda perlu mendiagnosis untuk menyimpulkan yang paling akurat. Kira-kira ini apa penyebabnya, gitu ya. Sehingga di pertanyaan nomor 4, mudah-mudahan tidak bingung. Kira-kira pencegahan atau pengobatan? Pengobatan. Pengobatan. Betul ya. Jadi mata kuliah ini Anda akan berfokus kepada bagaimana cara mencegah penyakit dan bagaimana cara mengobati ikan sakit. Gitu ya. Oke, mungkin itu ya sebelum saya tutup. Kira-kira ada yang mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang masih penasaran gitu. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu. Namanya siapa ya? Oh, perkenalkan Pak, nama saya Reza. Oh, Reza, ya, silakan Reza. Tadi kan kita membahas ada yang mengenai KHP ya Pak. KHP. Jadi apakah penyakit KHP ini sangat mengancam di pembudidaya di Indonesia Pak, terutama di pembudidaya tradisional Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi, apakah KHP masih menjadi kendala dalam proses budidaya ikan? Tidak hanya ikan koi ya sebetulnya. Jadi dia juga menyerang ikan mas. Jawabannya adalah masih sangat banyak kasus-kasus kematian ikan yang terjadi akibat KHP. Penyebabnya KHP, gitu ya. Bahkan adik kelasnya ya kemarin yang baru pulang dari prakerin itu ada perusahaan di Jogja, di daerah mana ya, Kauman kalau nggak salah. Itu dia menyebutkan ya, melaporkan bahwa ada puluhan induk ikan koi yang mati. Gitu. Dan itu teridentifikasi ya, terdiagnosis penyebabnya setelah dikirimkan sampelnya ke balai itu teridentifikasi KHP. Jadi bukan tahun lalu, baru bulan-bulan ini gitu ya. Jadi adik kelasnya yang baru pulang dari prakerin kemarin masih melaporkan bahwa si perusahaan itu rugi ratusan juta, gitu ya. Jadi masih jadi kendala, begitu Reza. Baik, terima kasih. Cukup Pak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.